manut kok, Pak. Oke, loh kan. Sama selain lucu banget. Di hari Senin yang hektik ini ternyata di kantor, di live juga hektik. Hektik, nggak tahu rame Nggak banget tahu hari kenapa. ini ya. Terus tadi kan lagi menata minuman kan. Loh kan. Kita boleh siaran nggak sih hari ini? Habis itu punya kita mau disuguhkan ke narsum. Untung narsumnya itu tahu ya ini bukan punya mereka, takutnya manut sama kita katanya. Yo seneng ta yo. Tangkap bukan manut, koto. Koto iku apa? Koto itu adalah manut yang Efek gedang koto. bukan itu kloto. Bukan, Manut Dek. yang apa? Ya manut yang berlebihan itu koto namanya. Oh, kayak kamu dulu. Kita kembali lagi di Yes. Rumah Selai. Betul. Ini baru siaran di bulan Oktober nggak sih? Bukan ya? Enggak. Oh, udah Ini ya? adalah siaran kedua, Di bulan tiga Oktober. di bulan Oktober. Semangatnya masih semangat awal bulan ya. Betul. Saldo masih aman gitu. Cuman nggak tahu nih mentalnya. Udah mulai masuk ke akhir tahun. Saldonya siapa aman? Saldomu enggak? Mbak Dani sopo maneh? Hah? Mbak Dani sopo Enggak ada kan maneh? kalau awal bulan Ah. gaji masuk. Gaji masuk terus 3 hari udah habis. numpang berdiam diri aja di situ dia. Oh ya, habis nyenengin anak-anak juga ya. Ya, betul. Kemarin ya. Betul. Yang disenengin banyak ya. Diri sendiri udah seneng? Belum. Nggak apa-apa, Iya. sabar. Kita masih bisa mencari kesenangan di tempat lainnya, Putu. Yang penting nggak salah tempat. Iya. Kita kan sering tuh scroll TikTok, Ya. scroll Instagram. Kita tuh kesenangannya cuman sebatas itu doang Iya, gitu loh, iya. terkait dengan sosial media. Tapi ternyata bahaya juga kalau misalnya kita tuh bermain sosial media gitu, tapi kayak Kenapa? nggak tahu Kaptek. bahayanya gitu loh. Iya. Kayak misalnya tiba-tiba kita bisa di-track, bisa diapain gitu kan. Atau kayak tiba-tiba kita kayak update story, Heeh. masukin nomor WA. Wow, itu kamu ngapain? Nggak tahu sebar aja, sebar nomor WA aja biar Lah nggak aku kamu totolan. kayak Put. biar nggak sepi gitu loh. Ah. HP-nya tuh kayak biar nggak sepi gitu. Lebih bahaya lagi kalau Kita kan udah kaum story. kesepian. Oh iya benar. Lebih bahaya lagi kalau kita udah nge-story nomor WA Iya. nggak ada yang ngechat. Udah diobrol nggak ada yang tertarik. Nah hari ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial dengan tema berkembangnya dunia IT di Malang Malang Raya. Raya. Ini pas banget ya. Karena IT apa yang akan dibahas kira-kira? Wah. Seputaran apakah? langsung saja ini kita Yes. sapa dulu, ada Mas Yoga dan ada Mas Anton. Anton. Hai Mas. Ya, pagi, Mbak. Udah mau siang ya. Akhirnya Ini- ada yang bilang pagi ke aku. Akhirnya ada yang ngucapin selamat pagi ya. Ya, ini yang Kasian. Mas Yoga Nanda Saputra yang mana? Saya, Mbak. Oh ya, Udah panggilannya nggak jadi kameramen. bukan dong, beda itu Oh Raya. iya, sorry. Oh, ada yang namanya ya. Ada di sini ada. Cuman Ada yang namanya Nisrina juga, saya Mas 085. Oh, nanti aja. dan Mas Anton. Ya, Mas Anton udah nggak jadi wali kota. Bukan. mau nyalonin lagi. Oh, ya baik. Oh, Boleh, iya. kita akan dukung, kita jadi tim ses ya. Nah ini Mas Yoga dan Mas Anton, Anton. dari mana sih sebenarnya? Kok mau membahas IT itu? Apakah Ada apa sama Mas Ardi? teman-temannya Mas Teman-temannya Ardi? Mas Ardi. Iya, temennya. Kebetulan Mas Ardi itu salah satu senior saya di kampus dulu. Wih, Oh, ngeri, yang senior jahat ya? ngeri senior. Yang senior tuh tukang bully gitu nggak sih? Oh, baik, Mas Ardi Oh, baik. baik. Ini apakah sebuah kayak komunitas atau Anda berdua ini memiliki suatu bisnis Perusahaan. IT ya, betul. Ya, jadi nama dari bisnis kita itu Kawan Kita Solusindo. Kawan kita Kawan kita Solusindo. Solusindo. Apaan tuh? Nah, Solusinya konco dewe, Mbak. ya. Iya. Jadi solusi itu bisa datang dari teman-teman kita sendiri kayak gitu. Oke. Oh. Lah, kenapa kok tiba-tiba memikirkan solusi? Memang problemnya apa? Nah, kebetulan sekarang kan udah masuk ke zaman digital ya Mbak ya. Jadi banyak peluang yang bisa dipakai dengan menggunakan teknologi. Salah satunya bisa pakai website, bisa pakai sosial media dan sebagainya, seperti itu. Nah, kebetulan saya dan juga Mas Anton ini punya satu visi yang sama dulu. Kepinginnya dulu membuat sebuah wadah buat teman-teman kita sendiri, itu
biar mereka nggak kesulitan cari kerja gitu. Yang pertama itu yang mendasari kita bikin bisnis ini, karena kita berangkatnya itu dari salah satu kampus IT juga di Malang, kemudian di dalam satu komunitas yang fokusnya memang di arah sana kayak gitu. Berarti basicnya memang IT ya, Ya, Mas Yoga sama Mas Anton ini. Mhm. Seperti itu. Dan ini berarti dalam satu perusahaan gitu ya? Ya. Udah ada perusahaannya gitu? Sudah ada. Kita sudah legal secara hukum dan ini sudah berjalan hampir 3 tahun ini. Oh, berarti 2020. Waktu Waktu pandemi COVID. dong. Waktu Ya. pandemi. Jadi kita mulai sah secara hukum itu bulan Februari. Bulan Maretnya sudah ada info-info dari Wuhan, COVID-19 itu ya. Iya, iya. Nah, itu. Jadi momennya benar-benar kayak pas banget. Mana itu lagi tinggi-tingginya kayak online. Iya, semuanya langsung Semuanya di rumah langsung gitu kan. online, Iya, semua benar. IT, serba IT gitu kan ya. Benar-benar. Tapi justru kalau misalnya ngomongin IT di masa pandemi, mereka semakin dibutuhkan ya, semakin Ya. marak orang-orang yang menggunakan IT ya justru Semakin ya. banyak. Ya. Semakin banyak. Jadi bukan yang malah kalau F&B dan lain sebagainya itu kan Turun. merosot ya, makin sepi ya. IT malah makin naik ya. Ya. Makin naik. Pada waktu itu apa yang paling sering digunakan oleh orang itu apa? Mungkin Mas Anton bisa menjawab. Kebanyakan kan mereka sebelumnya bisnis konvensional ya, jadi dagang atau apa gitu ya. Nah, dari masa pandemi itu banyak yang beralih ke mulai bikin website all shop, mulai merambah promo di digital seperti itu. Mereka beralih ke sini semua. Dan Berarti itu jualan momennya. offline dipindahkan ke Benar. online ya. Iya. Tapi apakah yang mendasari untuk bikin bisnis ini juga karena COVID itu tadi? Kayak melihat peluang, oh ini kayaknya bisnis IT akan naik gitu. Akhirnya bikin bisnis itu. Atau enggak, sebenarnya sebelum COVID juga udah pingin bikin bisnis di Kita bidang bikinnya IT gitu. sebelum COVID. Ya. Yang habis legal itu terus Iya. baru COVID Maret Kita itu ternyata bikin itu sebelum jadi pas COVID. banget. Kita nggak pernah menyangka akan ada pandemi. Kemudian kalau secara asumsi kita ya pasti untuk digital kan makin dipermudah, otomatis akan naik kan. Tapi ketika ada pandemi itu benar-benar di luar Naila ekspektasi, ya. di luar Di luar Naila. Naila, luar perkiraan PMKK. Dan nanti kita akan bahas lebih lanjut ya Putri ya, sebenarnya kalau di perusahaannya Mas Anto dan Mas Yoga ini apakah kita bisa minta bikinin website Ya, atau betul. kita cuman bisa apa aja yang difasilitasi oleh mereka. betul banget, so don't go anywhere, tetap di slideshow ya. Jadi mana-mana. Kembali lagi di slideshow dan masih bareng sama teman-teman dari mana tadi? Kawan kita Solusindo. Kawan kita Solusindo. Memang kawan itu kadang bisa menjadi sebuah solusi, Kadang bisa kadang menjadi bisa menjadi sebuah sebuah masalah. sebuah akar emosi juga ya kan. Gak apa-apa, namanya kehidupan, harus balance gitu. Nah tadi kita sempat juga nih bertanya-tanya sebenarnya di kawan kita Solusindo itu kita bisa ngapain aja sih Mas? Memfasilitasi apa saja di bidang IT. Kita jasa Mbak ya, bidang jasa. Jadi mulai dari bikin website, bikin aplikasi mobile, terus promosi semacam SEO gitu. Apa itu? SEO, Search Engine Optimization. Jadi menaikkan rating di pencarian Google. Oh, itu bisa di ini Iya, iya. Iya. bisa di Bisa. semua bisa Jadi kayak diatur ya kalau memang. Bisa kita dong. cari di Google apa gitu, dia duluan yang Oh iya ya, Yang paling yang atas. muncul paling atas gitu. Terus kayak algoritma buat misalnya TikTok, FYP dan lain sebagainya itu bisa Di ke-tracking maintenance juga nggak nggak? sih? Iya. Sebenarnya bisa aja sih sebenarnya. Maintenance sosial media kayak digital marketing juga berarti. Kalau untuk digital marketing kita ada ini ya, lebih spesifiknya itu kayak jasa iklannya. Terkadang orang tuh mau mengiklankan bisnis mereka di sosial media atau di website,
mereka udah top up saldo sampai jutaan tapi hasilnya nggak maksimal. Nah, terkadang ada kejadian yang seperti itu. Nah, kita membantu untuk mengiklankan bisnis mereka supaya lebih optimal dan efisien dengan budget yang nggak boncos gitu loh, istilahnya kayak gitu sih. Gitu tuh nanti Memaksimalkan budget ya. diiklankannya di mana berarti kalau mengajukannya ke kawan kita Solusindo? Tergantung kebutuhan, karena kadang ada klien itu yang memang dia cuma punya sosial media aja, dia nggak punya website, kita bisa bantu untuk iklan di sosial media, bisa lewat Instagram, Facebook, sekarang juga yang ramai TikTok juga ya, nah, seperti itu. Terus ada juga iklan di website, sama, jadi website itu kan kalau tidak dioptimasi SEO yang tadi seperti kata Mas Anton, itu kan susah dicari kan website kita. Nah, cara instannya itu adalah dengan pakai iklan berbayar. Kita bayar ke Google gitu loh. Jadi nanti otomatis Menyogok Google. Bukan dong, bisnis. Bukan menyokong. Biar pencariannya paling atas. Bisa paling Ternyata atas. itu bisa diatur juga ya. Kirain Bisa. dia bakalan paling atas karena banyak yang cari gitu loh. Bagaimana kalau kita mengiklankan diri kita? Iya, kita kan juga jual jasa. Oh iya benar, jasa kan. Kita kan juga bergerak di bidang jasa. Jasa menyenangkan Oke, orang lain mudah. Tapi kalau untuk misalnya nih, ada orang-orang yang mau bikin website, mau iklan itu ada kategori tertentu nggak sih? Contoh, bisnis yang only F&B aja, atau yang seperti apa, atau ada standarnya. Gimana? Boleh su Jepang dulu. Jawab. Sebenarnya kalau mau bikin website siapa aja bisa, Mbak. Bebas ya Mas Bebas, ya? siapa aja boleh, siapa aja bisa. Tapi kalau biasanya dari kita sih, kita kasih edukasi. Kita lihat dulu bisnisnya apa. Daripada nanti sayang udah bikin website, cuma malah nggak kepake gitu loh. Jadi kita lihat dulu bisnisnya ini apa, kita kasih edukasi dulu seperti apa, nanti jadinya seperti apa. Kita kasih pertimbangan dulu. Berarti ada sesi konsultasinya juga Ada, ya? pasti ada. Berarti kalau kayak kita mau konsultasi dulu nih, tapi kayak belum mau Fix atau enggaknya gitu ya, enggaknya, tapi mau konsultasi dulu gitu berarti bisa. Bisa banget. Dan itu kita melayani itu gratis gitu. Wih, Jadi nggak- serius? serius. Wow. Tapi ada nggak sih kayak yang klien yang dia tanya-tanya doang, konsultasi doang, ternyata buat bikin usahanya sendiri. Oh iya benar. Iya nggak sih, Oh, ada nggak sih kayak oh dia juga punya bisnis yang serupa kayak kita gitu. iya, jadi kayak Studi banding gitu. Oh. konsultasi. Sejauh ini kita nggak pernah tahu ya untuk hal yang seperti itu. Selama ada orang yang ingin konsultasi, kita tetap melayani. Jadi CS kita nanti tetap kasih edukasi sesuai yang mereka tanyakan kayak gitu. Konsultasinya berarti online atau ke kantor? Kita bisa secara online karena kita bisa skopnya itu satu Indonesia lah ya. Bahkan kita pernah juga konsultasi itu, maksudnya meeting sama klien di luar negeri kayak gitu. Itu juga pernah yang seperti itu. Berarti udah luas banget sebenarnya cakupannya ya Mas ya. Ya, Kalau untuk di era sekarang nih yang udah kembali normal, kebanyakan klien itu datang ke kawan kita Solusindo itu untuk membuat website kah atau untuk konsultasi kah atau apa sih? kalau sekarang ini kan pandemi udah berakhir ya. Tapi arahnya sekarang banyak bisnis-bisnis itu yang tetap pengen bikin website gitu. Terutama instansi-instansi yang memang dia benar-benar butuh. Mereka pengen kasih tahu profil mereka seperti apa, itu tetap banyak sih sekarang. Dan kayaknya itu akan terus naik sih. Terus naik. Sekarang udah nyaman sama sistem online, Betul. kayak jualan apa dan lain-lain juga. Iya, benar. Masih Soalnya cakupannya bisa lebih luas ya kalau online ya. betul. Tapi kalau kayak untuk personal itu kan tadi kayak buat toko dan lain-lain. Kalau untuk kayak personal kayak anggap aja LinkedIn gitu ya. Kayak kita pingin gimana sih biar LinkedIn kita tuh dilihat. Jadi gimana? Emang Jadi bisa juga gimana kalau kayak- misalnya personal gitu ya? Iya, aku pingin biar LinkedIn ku kayak Dilihat.
Iya, Saya- gimana? Nggak mau kalau nggak mau Kalau ditanya saya nggak apa-apa sih Mas. Kayak pertanyaan. Sebenarnya kalau Iya buat personal gitu benar. kan. Kalau tadi kan cuman buat kayak scoop bisnis gitu kan ya. Ya, Sebenarnya kalau mau kayak LinkedIn kita tuh dilirik atau dilihat itu dari pengaturannya LinkedIn aja. Dari kita konten itu posting apa aja, terus cara kita menata bahasa di sana gimana, apa yang kita tampilkan di sana, itu aja yang diatur. Nanti, Sebenarnya ada kayak orang yang gaptek Iya, gitu. aku contohnya. Kayak nggak tahu gitu. nggak tahu harus Dia kayak cuman bisa bikin akun tapi nggak tahu diapain gitu. Nah. Bisa nggak sih kayak konsultasi? bisa aja sih sebenarnya. Mau diisi apa, mau ditampilin apa gitu, bisa aja sebenarnya. Berarti semuanya bisa dilaksanakan ya, bisa Bisa, dilakukan. Kayak Bisa. yang kayak receh-receh kan kalau kayak tadi kan aku bilang juga receh kan karena kayak ya itu kayak cuman maintenance buat personal dia Betul. sendiri gitu tapi tetap melayani ya. tetap. Kita ada opsi juga, Mbak. Jadi website ini kan sebenarnya bisa difungsikan macam-macam tuh. Bisa buat profil aja, bisa buat toko online. Ada juga yang biasanya itu dipakai untuk portofolio. Nah, Ya. contoh nih, sekarang kan kerja remote udah banyak ya. Betul. Freelance dan sebagainya, cukup kerja dari rumah. Biasanya kayak desainer, terus dia punya keahlian apa, dia bisa pakai website untuk taruh portofolio mereka di situ, kayak gitu. Dan itu bisa disambungkan juga ke sosial media, termasuk tadi ke LinkedIn, kayak gitu-gitu. Bisa dilihat. Dilihat. Tapi aku penasaran nih sama Mas Anton, menurut Mas Anton sebenarnya seberapa penting sih orang-orang itu untuk akhirnya memahami IT, dan untuk orang-orang awam contoh nih, minimal Sobat Selai itu paham terkait ini loh, supaya kedepannya kalau menggunakan sosial media dan lain sebagainya itu aman. Aman dan terarah sih. Kalau untuk soal aman dan arah-arah ini agak lumayan panjang bahasanya Gak soalnya. apa-apa, kita boleh sampai maghrib. Ini makanya kita dibuatin kopi. Habis ini nasi padang keluar kok ya. Karena untuk sosial media itu kan segala sesuatunya di sana beredar luas banget, bebas banget ya. Dan itu sebenarnya dari tiap-tiap individunya dulu yang harus bisa ngerem, harus bisa apa istilahnya, menata dirinya sendiri, memfilter dengan sendirinya. Karena kalau individunya nggak ada niatan untuk memfilter itu ya percuma saja mau dibatasi. Namanya dunia internet ini, dunia maya ini mau dibatasi seperti apapun sebenarnya susah gitu. Mau diblokir tetap ada solusi untuk membuka blokirnya. Iya benar. Makanya Seperti itu. kenapa bilang jejak digital itu apa? Jejak digital itu apa? Jejak digital. Iya bang. Apa? Duh, ada kok kata-katanya jejak digital itu Dua. apa? Ya Tidak bisa dihapus gitu loh, ya kan? Iya. Jejak digital itu selamanya bakalan Kayak ada walaupun gitu ya. udah dihapus pun tetap kayak bisa dipulihkan, maksudnya dicari-cari juga tetap masih ada gitu nggak sih? karena mungkin sudah ada yang membackup sebelumnya. Bisa jadi Seserem mungkin itu ya? iya memang seperti itu. Kita udah upload video, udah di-download bersama orang. Wah, ini kayaknya bakal viral, disimpan dulu. Disimpan dulu, Berarti apalagi orang-orang yang live sekarang itu biasanya kan di record. Ya. Akhirnya namanya live kan ya udah berakhir itu juga kan, jam itu juga. Tapi akhirnya masih bisa diupload lagi karena di record Benar. itu ya. Aduh, Belum luar lagi biasa. kalau di record diposting ulang. Terus Iya. potongan-potongan yang akhirnya bikin salah paham gitu. Nah, kita bakalan ngomongin lagi apa sih bahayanya kalau misalnya kita tidak terlalu paham dan tidak mau memahami terkait dengan IT. Kita bakalan ulas lebih dalam hanya di Selai Show. Oke, tadi kita ngomongin apa ya? Kita tadi sempat ngeblank. ngomongin sebenarnya fasilitas apa aja sih Oh yang iya. bisa kita dapetin kalau kita datang ke kawan kita Solusi. Dan tadi udah dijelasin gitu kan, ya ternyata banyak banget. Dan juga mereka juga melayani kayak yang receh-receh. Betul, untuk Kayak yang personal. personal, kalau kita gaptek banget gitu. Jadi benar-benar mulai dari konsultasi Betul. sampai apa yang kamu butuhin Butuhkan. itu bisa gitu loh. Ada butuh, di iya,
Butuh jodoh ada. Tinggal satu. Tinggal satu. Kamu nggak mau pindah sini? Tinggal satu ya Allah nggak apa-apa wes. Mas Satan nggak mau nambah. Maksudnya nambah klien mas, ya kan? Luar. Ya. Nah itu tadi sempat ada pertanyaan sebelum break kan tentang apa namanya apa tadi? Bahayanya ya kan? Ya. Oh ya, bahayanya kalau IT. kita Gaptek banget. iya terus nggak mau mempelajari kan kadang orang-orang ada Nggak mengikuti ya wes lah aku perkembangan zaman. ya wes lah aku bisanya ini ya wes aku mau tahu ini aja gitu. Sebenarnya bahaya nggak sih kalau misalnya kita tidak mempelajari terkait dengan IT mas? Oh, Siapa? saya yang jawab atau Mas Anton nih? Mas Ardi? Mungkin dari mas siapa? Mas Yoga ya. Ya. Sebenarnya tergantung kebutuhan juga Mbak ya. Kalau memang bisnis kita itu bisa jalan di digital ya, hal-hal yang seperti itu memang penting. Jadi urusan keamanan itu pasti penting. Nah makanya di tempat kita juga kasih panduan untuk bisa mengelola konten-konten yang ada di digital, entah itu di website atau di sosial media seperti itu. Tapi kita juga kasih pendampingan. Jadi bisa selama 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali kita ada konsultasi lah sambil dari tim kita itu tetap menjaga biar performa dari digitalnya si klien ini tetap berjalan dengan baik kayak gitu. Oh kita butuh Miss, butuh pendamping. butuh pendamping dan butuh arahan ya. Berarti nggak cuculan ngadeg dewe ya. Jadi contohnya ini udah dibuatin, udah urus sendiri gitu enggak ya? Enggak. Kita Berarti sampai bisa gitu ya orangnya. sampai bisa. Kayak Imam Ebel banget nggak sih? Konsultasi dulu, Terus buat didampingi. sampai Didampingi sukses. mana kayak seminggu 2 kali kayak gitu loh, kayak Kita pura-pura bingung tiap nyaman hari banget nggak nggak sih? Kayak nyaman banget nggak sih, kayak didampingi sampai kita tuh Ya Allah. bisa Kok kita gitu. rasa rasanya nggak ada value-nya sama sekali ya jadi cewek. Iya yo gitu loh. Nggak apa kan sekarang nggak zaman kayak mencintai dalam diam. Oh ya, aku akan mencintaimu dengan brutal, ya. Terangan gitu. Dengan terang-terangan. Oke, berarti ada Ya. selain bisa konsultasi Yap. dan ada pendampingan juga setelah dibuatkan website gitu ya. Kita juga tetap kasih garansi. Jadi biasanya garansi kita itu selama 6 bulan atau 1 tahun. Nah, garansi itu berlakunya kalau apa, Mas? Misal ada klien bikin website atau aplikasi ke kita gitu ya. Kemudian di tengah-tengah penggunaan ada bug atau mas websitenya nggak bisa diakses nih, aplikasinya nggak bisa dibuka, ada error dan sebagainya. Kita tetap kasih garansinya di situ. Jadi nggak ada biaya tambahan lagi kayak gitu. Berapa lama garansinya? 6 bulan sampai 1 tahun. Yang lama loh ya. Lama banget. Tapi itu berarti untuk kayak harganya udah satu paket gitu ya? Ya, Dari udah satu konsultasi sampai jadi Sampai, ya. gitu. Start harga berapa sih, Mas? Iya. Kalau misalnya kita mau Kisaran berapa? Kisaran ya. Kalau kita macam-macam nih servisnya ya. Ada yang website, aplikasi dan sebagainya. Kalau website kita bisa start dari angka 1 jutaan lah. 1 juta sampai nggak terbatas. ya tergantung. Wah. Tergantung websitenya ya. Iya. Tergantung kebutuhan kayak gitu. Kalau dari sosial media di under 1 juta itu udah dapat banyak layanan sih kayak gitu. Misal mbaknya punya sosial media, punya Instagram gitu ya. Mas, aku pengen setiap selama 1 bulan itu kontennya update terus. Jadi aku cuma tinggal lihat oh sudah update. Nah, itu kita bisa kayak gitu. Dan itu range-nya masih di bawah 1 jutaan aja sih. Tapi bisa nggak sih dari teman-teman tuh kayak benerin kayak akun yang kehack kayak gitu? Bisa nggak sih? Nah, ini sering jadi pertanyaan juga ke kita kayak gitu. Bisa nggak kita merecovery akun-akun yang seperti itu, kena hack dan sebagainya. Kalau dari kita memang spesialisnya itu bikin dan kelola. Tapi untuk recovery kita masih belum. Untuk recovery Emang akunnya. sulit. Kenapa sih Mas? Kenapa kok kayak tidak berani menerima itu? Gitu? Kita bisa mengusahakan tapi nggak bisa menjanjikan. Wah, laki-laki itu semua gitu. Iya. Bilangnya kayak
bisa mengusahakan tapi kayak aku nggak janji ya. Tapi better ini gak sih daripada dia janji dulu gak bisa usaha? Iya, betul. Ya kan? Better ini, jadi kita tuh gak dikasih janji-janji manis gitu loh, yang penting kan usahanya dulu, Iya. effortnya dulu gitu kan. Iya, sebenarnya. Soalnya tuh ada mas temanku, masa gara-gara dia itu paid promote kampus biasa Iya. kan, ada paid promote gitu, dia kebanyakan paid promote, akhirnya akunnya ke hack, kan kasihan ya kayak gitu ya. Itu emang nggak bisa balik apa sebenarnya ada caranya tuh? Atau rumit gitu. Rumit. Makanya kayak males. Bisa tapi rumit. Rumit. Jadi memang masing-masing platform itu kan punya kebijakannya masing-masing ya Mbak. Iya. Kadang mereka itu butuh beberapa langkah untuk verifikasi data kita supaya pihak penyedia sosial media itu tahu bahwa orang ini benar-benar pemilik si akun gitu. Nah itu step-stepnya masing-masing platform itu beda-beda, tapi bisa diusahakan. Cuma kalau memang nah ini kebiasaan klien itu mereka untuk email terus password dan sebagainya itu mereka nggak proper untuk nyimpen itu gitu. Oh iya. Jadi lupa. Gitu Ya ya. kayak saya. Sama Ya. banget. Iya. Maksudnya apa? Nggak tahu. Password apa, email apa nggak tahu. Nomor yang dipasang yang mana nggak tahu Nggak lah. tahu. Itu kita mau recovery gimana? Bahkan Susah. yang tahu email dan password aja belum tentu bisa dikembalikan ya. Ya, benar. Apalagi yang lupa. Lupa. Hmm. Kalau dapet klien lupa mending pura-pura Bikin baru aja. kayak nggak tahu mau ngapain lagi soalnya. Tapi Iya nggak sih? bisa nggak sih kalau misalnya kita belajar buat nge-hack? Nah, Iya, iya. Wow. ini. Kan Tapi mas-mas berdua ini bisa nggak sih sebenarnya kayak basicnya hacker kayak gitu-gitu bisa nggak sih sebenarnya? Monggo. kayak itu lah siapa tapi kita ulik aja ya. Ya gimana ya? Ilmunya ada gitu ya. Ya ilmunya bisa dipelajari memang, bisa dipelajari. dipelajari. Step-stepnya seperti apa? Bisa. Step-stepnya bisa dipelajari. Semua itu bisa dipelajari. Bahkan sebenarnya kalau memang paham benar sama IT gitu dan paham bahasa pemrograman dan sebagainya, ya bisa jadi dia sudah hacker sebenarnya. Serem itu loh ya. Kayak bisa coding-coding Ya, gitu. Iya. ya, sebenarnya basic hacking itu juga Iya. di situ dari pemrograman. Gitu. Hmm. Kita bisa bikin, tapi kita juga harus bisa mengamankan juga, Oh. gitu Mbak. Tapi itu tadi ternyata recovery akun yang di hack aja sulit gitu. Tidak susah, tidak Tidak gampang. Makanya lu tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab jangan Iya. suka nge-hack. Kesian itu orang-orang yang udah bikin akun Instagram ya Betul. kan, udah followersnya banyak, apalagi kontennya udah banyak, tiba-tiba di-hack. Jangan, Instagramku kesian. pernah dihapus akun. Oh iya, Jadi benar-benar nggak bisa dikembalikan. serius. Iya, Ya, dihapus kayak akun. gitu. Ya. Sama yang nge-hack itu dihapus akunnya. MUA itu. Bukan. Akunmu Ada pribadi? di akun pribadi dulu. Ya ampun, Padahal kasihan buat banget. kerja. Ya. Kayak Kasihan banget namanya kehidupan ya. Itu tuh mungkin ada nggak sih pesan-pesan dari Mas Anton sama Mas Yoga Iya. untuk teman-teman yang mungkin tidak paham IT atau sedang mempelajari terkait dengan IT nih? Ya untuk semuanya aja sih ya. Iya. Untuk semuanya secara global yang namanya perkembangan teknologi itu nggak bisa dilawan. Ya, kita mau nggak mau itu harus ngikuti itu. Gitu. Kalau kita nggak pelajari, kita nggak ngikutin, ya bisa jadi mungkin kita agak teledor dari keamanan, entah apapun itu, jadinya ya gampang hack seperti itu. Dan semakin kita nggak mau tahu dengan IT ya, kita akan semakin ketinggalan. Seperti itu sih. Bahayanya di situ ya. Ini nggak sekedar bahaya aja sih, tapi basicnya seperti itu. Nanti bahayanya banyak banget nanti. Oh, oke. Terus kenapa ini kayak teman-teman tuh harus memilih apa tadi? Kawan kita Solusindo untuk menjadi partner mereka untuk memaintain IT segala macamnya itu tadi. Kenapa harus memilih? Mungkin dari Mas Yoga kali itu. Ya, sebenarnya penyedia jasa kayak kita itu banyak. Ya. Ada yang mulai kelasnya itu murah banget, ada yang mahal banget. Tapi memang semua kembali ke kebutuhan masing-masing. Jadi
eh, sebenarnya kita nggak mewajibkan buat orang-orang pakai jasa kita, terserah. Yang penting budget mereka itu bisa sesuai dengan apa yang mereka dapat, nah kayak gitu. Nah, visi kita itu sebenarnya kita ingin membantu UMKM buat bisa grow up di digital kayak gitu Mbak, sehingga kita bisa kasih ya price list itu yang menurut kami dengan harga segini itu sangat worth it buat dibeli kayak gitu, seperti itu sih Mbak. Terus Jadi tidak diwajibkan, tapi mana lagi yang lengkap kalau bukan kawan kita Solusindo, ya kan? Marketing, so. nanti dapat cemeran. Pasti dapat masnya aja cukup. Enggak gitu. Info locker gitu. Info locker. Info locker. Info locker. Oh ya, kita juga di perusahaan kita juga open untuk magang ya. Oh iya. Open magang untuk anak SMK atau anak kuliahan yang mau magang itu bisa kayak gitu. Teman-teman magang di sini mending tidak ke sini aja deh. Kayaknya kayak lebih dapat ilmu pengetahuannya gitu. Iya. Iya. Enggak sih di sini Oh, ya di sini juga banyak kan. lampu. Kalau misalnya kita mau datang ke tempatnya ada di mana sih, Mas? Monggo Mas Anton. Saya tak minum dulu. Oh, boleh. Kita grogi toh. Kalau kantornya ini lokasinya di Sukun, Malang. Oh, di Oke, mana? Ya. tempatnya ada di alamatnya apa, Mas? Alamatnya di Jalan KRI Badik. Apa? Jalan KRI Badik. KRI Batik. KRI Badik. KRI Badik. Lebih gampangnya sih search aja di Google Map, kawan kita Solusindo pasti keluar. Kawan kita kawan kita Solusindo di Solusindo. daerah Sokon. Ada Instagram dan lain-lain? Ada. Di Kalau Instagram bisa cek di ketik aja KKS titik tech pakai TECH Nah, ini seperti KKS dot tech. .tech ya. Teknologi. Ada nggak? Ini. Oh, ini. Itu loh. KKS.tech. Bukanya dari jam berapa sampai jam berapa, Mas? Kalau jam kantor kita hari Senin sampai Jumat. Itu mulai dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Berarti Oke. Sabtu Minggu Free. free. Jadi kemana? Iya. Tapi untuk di luar jam kantor kita tetap bisa misalkan mau janji untuk meeting atau konsultasi kita tetap bisa handle. Kayak Oh, gitu. di luar jam itu? Ya. Karena sebenarnya Kapan istirahatnya? yang ngantor itu sebenarnya cuma anak-anak PKL, magang gitu aja sih. Kalau kita dari awal tuh menerapkan WFA sebenarnya. Ya. Work from anywhere. Jadi sebelum ada viralnya WFA kita udah menerapkan itu. Jadi fleksibel Karena ya. enak kalau maksudnya kayak bisnis IT tuh mereka bisa ngerjain dari mana aja, Betul. nggak harus kayak di kantor saklek gitu. Tapi bakalan ada nggak nih kelas workshop? Oh iya, ada dengan nggak sih IT buka-buka yang kelas IT dilaksanakan? gitu? Insya Allah nanti ada. Tapi untuk spesifik tanggalnya kita masih belum merencanakan kayak gitu. Kita tunggu ya kelasnya ya supaya teman-teman ini bisa lebih melek lagi Ya, terkait dengan IT. kita juga harus ikut. Ya, kita Biasanya MC-nya nggak sih? Kayak dulu MC nggak sih, Mas? Ya nanti. Iya, bener ya? Biasanya kalau berdua tuh kayak lebih murah murah. gitu loh. Lebih meriah dan lebih murah. Jangan murah, kita jual mahal. Oh iya, maaf. Itu uangnya banyak. Kamu nggak tahu loh, dia apa coding-coding uangnya banyak. Mas Yoga, Mas Anton terima kasih kasih. banyak ya. Oke, ya. Semoga next bisa main lagi ke sini. Kita membuat aplikasi gitu loh. Oh, Ya. ya, Gila, siap. kita kayak bikin apa gitu. Ya, bikin apa gitu. Bikin masalah. Bikin keributan ya. Bikin komitmen gitu kan ya. Thank you. Terima kasih. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu ya kan. Sama Sela kita pamit dulu ya. Kita ketemu lagi besok dengan cupangnya Mas Ardi. Yes. Mas Ardi besok ya. Mas Ardi besok harus menunjukkan cupang-cupang itu. Ini udah di record, ini udah masuk di Yes. YouTube. Jadi besok itu Harus sama dibawa cupangnya semua. Mas Ardi. Kita jualan live. Ya live. Karena TikTok Shop udah dihapus. Tutup. Jadi kita slideshow shop habis ini Yes. ya. Jangan kemana-mana. Apa? Jangan. Pokoknya jangan lihat yang lain, lihatnya slideshow aja. Dadah. Jangan disetel lagi channel ini. Bye. Rekrasa dilarang